Oke, halo teman-teman, kita ketemu lagi dengan tempat yang sama, dengan bahasan yang sama, karena video kali ini masih nyambung sama part sebelumnya ya. Nah, jadi kalau misalnya di video sebelumnya kita udah bahas tentang si penggantian cakram depannya, kita udah naikin ukurannya, tapi teman-teman ngerasa kayak, wah pengeremannya masih kurang pas nih, masih kurang cocok. Nah, kalau misalnya kayak gitu, teman-teman bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu dengan mengganti si selang remnya dengan yang model braided steel kayak gini, gitu. Nah, tapi sebelum kita bahas soal apa yang gue pasang di sini, itu kita akan bahas soal perbedaannya. Apa sih bedanya antara si selang rem bawaan sama selang rem yang braided steel gini, gitu. Nah, jadi kalau misalnya motor kalau dari pabrik itu selang remnya tuh bawaannya tuh biasanya dari karet, teman-teman, gitu. Khususnya Fiction ini ya, jadi kayak dia dari karet, bahannya karet. Emang karet keras sih, cuman tetap karet gitu ya. Nah, bedanya adalah dengan yang braided steel ini, dia itu kalau misalnya braided steel itu ada selangnya itu, entah itu bahannya dari karet, PVC atau apapun itu ya. Nah, tapi dia dibalut lagi sama ini braided steel tuh rajutan kawat gitu. Nah, abis dibalut sama rajutan kawat, nah dia baru di cover lagi. Jadi kayak ada beberapa lapisan gitu. Nah, fungsinya apa sih? Kenapa harus dibalut sama si kawat-kawat tadi gitu? Itu fungsinya adalah karena kan prinsip kerja rem itu adalah kita tarik tuas rem. Nah, si minyak itu kan ketekan sama si piston buat kesalurin ke bawah, baru ke ngedorong piston yang di bawah buat ngejepit si kampas rem kan. Nah, dalam prosesnya kalau misalnya kita udah neken segini nih, nah tapi yang di kampas remnya itu si pistonnya tuh udah rapet gitu, kayak udah tek. Nah, terus kita ngasih tambahan tekanan. Nah, sisa tekanannya tuh lari kalau misalnya kita pakai yang selang karet itu akan lari di sini, teman-teman. Jadi kayak akan kesebar di selang karetnya. Jadi kan namanya karet kan dia bisa megar ya, bisa melar gitu. Nah, jadi kayak ketika tekanannya di sini udah dirasa maksimal, tapi kita nambah tekanan lagi, nah itu jadi dia tekanannya tuh nyebar ke selang rem yang karet itu. Bedanya sama kalau misalnya yang braided steel, dia itu si kawatnya tuh nahan tekanannya itu, karena kan kawat nggak megar ya teman-teman, nggak melar kayak gitu, nggak kayak karet. Jadi kayak dia nahan, jadi ya si selang rem ya posisinya volumenya segitu-gitu juga. Nah, efeknya apa? Kalau misalnya kita tekan nih di sini, misalnya piston udah rapet sama kampas, kita tekan lagi, nah tekanannya otomatis bakal lebih jatuh ke si piston yang ada di kaliper ini. Jadi kayak efeknya ya bakal bisa neken si kampasnya tuh lebih kuat, teman-teman, gitu. Dan kayak kalau misalnya dilihat selisihnya sih harusnya lumayan ya. Cuman kayak gue nggak tahu hitungan pastinya berapa persen, tapi secara teori gitu, tekanan yang ke bawahnya jadi dia lebih efisien, lebih kesalurkan, ngejepit kampasnya lebih kuat gitu, teman-teman. Nah, sebelum kita bahas impresinya, selang rem aftermarket yang gue pakai di sini itu adalah keluaran dari TDR ya, TDR yang serinya Black Carbon. Dan Black Carbon itu adalah seri kode warna sih sebenarnya, jadi kayak bukan dari karbon atau apapun itu. Kayaknya ini bukan dari karbon juga sih, cuman edisi warnanya aja. Nah, ini harganya terbilang cukup terjangkau sih ya teman-teman. Ini yang depan gue pakai ukuran 90 cm dan yang belakang itu pakai 60 cm. Dan untuk harganya satu selang itu sekitar 90 ribuan ya. Jadi kayak dengan 200 ribu teman-teman udah bisa dapet buat depan dan belakang gitu. Nah, terus kayak untuk pemasangannya PNP sih, kayak banjonya juga dia kan ada yang agak bengkok, ada yang lurus. Kalau ada yang bengkok itu gua taruh biasanya di yang nempel di kaliper, sementara yang lurus gua taruh di masternya gitu, biar lebih gampang aja sih, lebih enak posisinya gitu. Nah, terus dengan panjang segitu cukup nggak sih bang? Itu sebenarnya cukup banget sih, bahkan lebih. Jadi kayak ini gue dengan posisi pakai stang Ninja S, terus shocknya shock standar ya, nggak diturunin, nggak diapain, itu sebenarnya masih kepanjangan gitu. Enaknya sih kita pakai ukuran 80 atau 75 cm mungkin ya kalau ada, tapi kan nggak ada. Jadi kayak ini perlu kita belit-belitin dulu sih si selang remnya. Kalau nggak dibelit-belitin di belakang batok lampu, ini nantinya di sini jadi ini banget teman-teman, jadi keluar banget dan nanti dia gesekan sama radiator gitu. Sementara kalau yang belakang sih nggak ada masalah ya, karena gue juga ngikutin alur pemasangan yang orinya, jadi kayak dia
ngeliuk dulu ke dekat suspensi baru ke belakang kan gitu. Kayak udah nggak ada masalah sih. Kenapa gue pilih TDR juga karena tadi harganya lumayan terjangkau ya. Terus kayak sebelumnya gue pakai dan nggak ada masalah, jadi kayak gue oke dengan performance dan harganya gitu. Nah, terus impresinya gimana sih kalau misalnya pakai, tadi kan udah ganti cakram, terus kayak kita ganti selang remnya, itu lebih ke feeling di jarinya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ngerem keras, terus kayak biasanya tuh kita nekennya udah dalam tapi kok ngeremnya segitu-gitu aja ya. Nah kalau misalnya udah ganti si selang rem ini, itu kita makin dalam ngerem, itu makin kerasa teman-teman. Jadi kayak apa ya, jari kita tuh effortnya tuh nggak kebuang percuma gitu, karena yang udah dijelasin tadi, tekanannya tuh ya bakal murni turun dari sini ke si kaliper bawah gitu, nggak ada yang kebuang percuma di selangnya karena selangnya megar gitu. Jadi kayak feelingnya lebih presisi sih, di jari juga jadi lebih padat rasanya si master remnya tuh. Jadi kayak menurut gue itu kan lebih enak sih buat ngerem-ngerem, jadi kayak feelingnya lebih dapet, lebih padat, tapi tetap empuk juga teman-teman, nggak jadi tiba-tiba keras gitu. Jadi kalau menurut gue ya ini worth it sih, worth it dan recommended gitu. Kayak untuk upgrade pengereman rem ya emang selang rem ini perlu diganti dulu gitu dari tahap kedua. Jadi kayak di tahap-tahap awal selang rem itu perlu diganti gitu. Nah jadi mungkin yang bisa gua sampaikan reviewnya juga segitu dulu ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang masih kurang jelas itu, teman-teman bisa langsung tulis aja, ketik di kolom komentar, nanti kita akan diskusi bareng di sana. Dan terima kasih udah menonton video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan untuk kalau misalnya teman-teman nih udah ganti selang rem tapi masih wah kurang puas nih bang, nah itu teman-teman tunggu di video selanjutnya aja ya, dan kita akan ketemu di video nanti. Thank you.